Pak Ketua, kita Pak Ketua, kita tunggu 5 menit ya. Nih lagi Zoom. Ustaz. Iya. Iya. Oke, Pak, di Zoom. Siap. Tes. Tes. Halo. Sudah kedengaran belum? Oke, Pak Ketua. Kita mulai sekarang ya, Pak Ketua. Pak Ketua, monitor, Pak Ketua. Siap, Bapak. Hari ini saya yang ambil alih, Bapak. Oh, siap, Mbak. Oke, Iya, Mbak, karena kita mulai. ya, Kenapa, Mbak? kebetulan komputernya ketua sedang bermasalah, jadi saya yang ambil alih. Oke. Mohon izin, Bapak. Oke, baik, terima kasih, Mbak. Teman-teman, kita mulai ya. Saya izin untuk tidak menggunakan video karena dalam perjalanan nanti takut
sinyalnya jadi repot. Oke, baik teman-teman sekalian, Mbak bisa tolong dibantu presentasinya, Mbak, untuk kita mulai. Siap. Teman-teman Oke, sekalian, Yap. ya silakan Mbak. Saya buka dulu ya Pak, mohon izin ya Pak. Oke, monggo. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita akan mulai untuk kegiatan 4 tentang fungsi intelijen terhadap pelaksanaan Izin. kegiatan G20. Sebelum kita mulai, kita berdoa masing-masing di tempat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik rekan-rekan, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang intelijen keimigrasian secara definisi dan konsep, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana pelaksanaan peran intelijen, fungsi intelijen sendiri terhadap kegiatan pelaksanaan G20 saat ini. Kepada Bapak Agung kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Teman-teman sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini sesuai dengan jadwal, ada materi lanjutan dari materi sebelumnya. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa di minggu lalu kita sudah mempelajari konsep dasar, definisi, kemudian sedikit teori tentang intelijen keimigrasian. Hari ini sesuai kesepakatan teman-teman menginginkan pembahasan mengenai bagaimana sih kita mengimplementasikan konsep fungsi imigrasi ke dalam kegiatan kegiatan tugas kita hari-hari. Tema hari ini kita mencoba menggabungkan antara tugas intelijen dengan satu event besar, event internasional yang menjadi prioritas pemerintah yang kita kenal dengan presidensi G20 Indonesia. Kalau dilihat dari namanya, diartikan kepemimpinan Indonesia dalam tahap persidangan G20 tahun 2022. Oke, kita mulai slide nomor selanjutnya Mbak, slide nomor 2. Teman-teman sekalian, materi kita hari ini ada 3 hal. Pertama, kita akan bicara mengenai apa sih presidensi G20. Ya, jadi biar kita satu pemahaman dulu, outputnya nanti apa, nanti di situ baru kita bisa tahu peran kita seperti apa. Oke, kemudian yang kedua, materi yang akan kita diskusikan adalah mengenai tugas intelijen keimigrasian. Oke, ini mengulang konsep yang kemarin, hanya saja lebih diarahkan kepada isu aktual yang ada, yaitu G20. Baru yang ketiga nanti kita akan bicara mengenai strategi dan pelaksanaan fungsi intelijen. Oke, nah 3 materi ini teman-teman itu diharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan sedikit keterampilan mengenai bagaimana mengimplementasikan antara konsep, kebijakan, dan strategi imigrasi di bidang intelijen dalam pelaksanaan tugas. Event G20 ini menjadi salah satu contoh konkret yang kita hadapi saat ini. Mungkin di sebagian tempat satuan kerja teman-teman tidak menyelenggarakan pengamanan terhadap rangkaian kegiatan, sehingga nanti bisa menjadi pengetahuan, wawasan. Bagi yang kemudian tempatnya, satuan kerjanya mendapatkan tugas untuk mengamankan rangkaian penyelenggaraan kegiatan G20, kita nanti sama-sama mereview, menilai apakah pelaksanaan yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan konsep, sesuai nggak dengan kebijakan, sejalan nggak dengan strategi.
Oke, nanti di situ kita bisa melihat apakah ada anomali-anomali. Nanti kita bisa menilai sama-sama apakah anomali itu atau ketidaksesuaian itu karena ketidakjelasan regulasi atau ketidakmampuan personil dalam mengimplementasikan atau barangkali hal lain. Nanti kita akan temukan itu. Oke. Slide berikutnya Mbak, nomor 3. Kita akan mulai dengan mengenal G20 itu apa sih? Oke. G20, penyelenggaraan G20 atau yang disebut dengan presidensi G20 itu merupakan mandat internasional dari satu forum negara-negara maju di dunia yang terdiri dari beberapa negara, jumlahnya adalah 20, itu sebabnya diberi nama G20, yang kepanjangan dari Government 20, yang bertanggung jawab memiliki peran penting dalam peradaban dunia. Dalam hal ini di bidang perekonomian dan isu-isu lain yang dianggap penting. Sehingga G20 ini merupakan satu event sangat strategis, bergengsi, yang kemudian saat ini kebetulan ketuanya adalah Indonesia. Nah, kepresidensian kita di G20 itu menjadi sangat menyedot energi karena segala upaya dan daya kita tuangkan di sana. Yang utamanya adalah karena peserta dari kegiatan ini tidak hanya setingkat pejabat negara, tapi juga kepala pemerintahan. Jadi seperti kita ketahui nanti pada pertemuan di puncaknya G20 di Bali, itu kurang lebih ada 420 delegasi yang hadir, dari mulai kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, investor, pengusaha besar, beberapa pengusaha besar setingkat Elon Musk itu akan datang, kemudian pemilik dari Amazon juga akan datang. Jadi dapat dibayangkan pertemuannya itu levelnya itu dari level keamanannya tentu level keamanan yang paling tinggi dari protokol keamanan yang pernah ada di Indonesia. Walaupun kita sebelumnya juga pernah mengadakan dalam tingkat APEC, Asia Pacific Economic Community. Nah, ini lebih tinggi lagi, ini sifatnya global. Sehingga perlu pemahaman yang jelas, yang tepat, persiapan yang memang akurat untuk mengamankan event tersebut. Dasar hukum pertama dari presidensi 20 yang kemudian menjadi acuan bagi kita untuk menyelenggarakan operasi ataupun kegiatan pengamanan adalah telah dibentuknya keputusan presiden nomor 12 tahun 2011 itu di 2021 itu dibuat bulan Desember, karena serah terimanya itu dilakukan di Roma, Italia, Desember, sehingga Kepres ini menjadi dasar bagi atau rujukan pedoman bagi pelaksanaannya. Di dalam Kepres tersebut dibagi susunan organisasinya, pelaksanaan kepanitiaannya. Ketuanya langsung dipimpin oleh presiden, wakilnya langsung oleh wakil presiden, kemudian para koordinator kegiatan langsung dipimpin oleh Menko. Yang kedua, tindak lanjut dari Kepres tersebut, kemudian masing-masing kementerian, karena hukum dan HAM itu juga terlibat di dalamnya, bagian dari forum tersebut, dari kepanitiaan tersebut. Dalam hal ini khususnya imigrasi, itu telah diterbitkan keputusan Dirjenim nomor 0686 tahun 2022. Oke. Nah, berdasarkan Kep Dirjen tersebut, dia mengatur pembentukan tim operasi intelijen keimigrasian terpusat dengan sandi Bumi Pura Indra Waspada. Tujuannya adalah untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan KTT dari mulai pertemuan yang sifatnya awal sampai yang summit meeting atau konferensi tingkat tinggi nanti di Bali minggu depan.
teman-teman sekalian, presidensi G20 seperti yang sudah saya sampaikan tadi, intinya di dalamnya melakukan pertemuan-pertemuan. Oke, secara leveling pertemuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan utama. Yang kedua, side event atau event selain event utama, event tambahan. Kemudian yang ketiga adalah road to G20. Yang dimaksud dengan kegiatan utama itu levelingnya dari mulai yang paling tinggi, yaitu pertemuan tingkat tinggi, presiden, kepala negara, menteri, gubernur bank sentral, kemudian ada lagi Sherpa. Sherpa itu kelompok isu-isu yang strategis. Kemudian yang kedua kelompok deputi. Kemudian yang ketiga working group. Dan yang paling rendah ada pertemuan yang namanya engagement group. Pertemuan-pertemuan tadi ya itu dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci. Jadi yang hadir itu dari mulai level para ahli, pejabat-pejabat tinggi negara sampai kepada tokoh-tokoh dunia. Pertemuannya berlangsung sejak Januari, bahkan sejak November, Desember sebenarnya sudah dilakukan. Pertemuan pertama itu dilakukan di Washington sebenarnya. Di Washington terkait dengan Bank Sentral Dunia. Jadi seluruh kepala Bank Sentral Dunia berkumpul, kemudian diteruskan pertemuan di Jakarta. Yang kedua side event. Side event ini adalah event-event atau kegiatan-kegiatan di luar kegiatan utama atau disebut kegiatan penunjang yang itu juga dihadiri oleh tokoh-tokoh utama. Oke. Jadi diantaranya ada bentuknya dari mulai seminar, workshop, policy dialogue, international conference, focus group discussion, ada pameran, sampai kepada kunjungan kerja atau berwisata. Itu menjadi bagian dari rangkaian set event yang dirancang sedemikian agar kegiatan G20 tidak monoton. Yang ketiga adalah kegiatan road to show. Ini lebih kepada publikasi dan promosi sebenarnya. Ya, seperti kita ketahui, kita semua di setiap kantor diwajibkan untuk menyemarakan kegiatan G20 dengan event-event yang sifatnya olahraga ataupun yang lain-lain. Oke. Untuk road go show untuk set event ini itu sayangnya Indonesia imigrasi tentunya yang punya peran strategis di dalamnya tidak memanfaatkan. Bea Cukai itu sempat membuat seminar internasional, fokus grup discussion internasional, karantin atau Kementerian Kesehatan juga demikian, imigrasi saya tidak melihat kemudian memanfaatkan momentum ini. Itu ya satu hal yang sangat disayangkan. Padahal di situ kita juga bisa kemudian ikut berperan mengusulkan untuk diadakan set event. Apakah itu seminar, apakah bentuknya policy dialogue tentang international migration, tren dan perkembangan saat ini. Nah, itu kita tidak memanfaatkan itu, padahal kita posisi tuan rumah dan mesti kita sanggup. Mungkin kita sibuk urusin aplikasi mungkin ya, jadi lebih sibuk ke situ. Terus yang kedua, peserta seperti yang saya sampaikan tadi, peserta itu dari mulai kepala negara, menteri, gubernur bank sentral, para ahli, pengusaha internasional, organisasi internasional, jurnalis, para delegasi, pengamat atau observer dan peserta lainnya. Oke. Dalam slide ini saya ingin menegaskan bahwa target sasaran dalam konteks intelijen, kita mulai implementasikan nih. Teori dan konsep intelijen kemarin kita sudah sebutkan bahwa ketika bicara intelijen harus bicara target sasaran. Ya, objeknya apa nih yang mau kita amankan, yang mau kita lakukan penyelidikan atau operasi itu apa? Kalau dilihat dari levelnya, ini levelnya level high profile. Oke, nah ini yang kita nggak punya. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi baik dalam konteks kebijakan, regulasi maupun strategi belum punya leveling profil atas target sasaran. Jadi nggak jelas kita sasaran kita antara orang asing pemegang izin tinggal kunjungan sama kepala negara, kita belum mengklasifikasikan itu. Oke, kalau dalam konteks konsep teori intelijen, peserta event ini adalah high profile. Jadi karena high profile maka itu nanti mempengaruhi
metode, teknik, taktik, dan proses intelijen yang akan kita lakukan. Kalau kita melakukan pengamanan terhadap pengusaha atau perusahaan orang asing yang bekerja di perusahaan, tentu punya metode yang sederhana, taktik yang simple, beda dengan pengamanan yang seperti ini. Ini high profile. Oke. Karena high profile, maka tidak hanya dibutuhkan keterampilan, tapi juga pengetahuan yang lebih luas. Dalam hal ini, lebih khusus lagi adalah harus mengerti masalah hubungan internasional. Jadi hukum internasional itu harus ngerti. Ingat, yang diawasi atau yang dilakukan pengamanan ini high profile. Jangan diperlakukan sama seperti kita mengawasi pekerja ilegal atau pemegang visa wisata yang overstay, itu treatmentnya beda. Nah, itulah gunanya klasifikasi. Karena ini high profile, maka nanti menentukan cara kita. Ya. Selanjutnya di slide nomor 4. Dalam slide nomor 4, kita mencoba tadi kita sudah menafsirkan, ya, setelah mengerti apa itu G20, presidensi G20, kemudian tadi kita sudah menafsirkan dan melakukan analisis sedikit. Dari situ kita bisa melihat tadi pertama objek sasarannya adalah high profile. Yang kedua, informasi yang kita dapat tentu high profile. Artinya, maka dengan demikian bisa jadi informasi tentang pergerakannya, informasi tentang akomodasinya, informasi tentang kegiatannya untuk event-event tertentu akan sulit kita dapati. Contoh yang paling gampang adalah pada saat pertemuan para kepala bank sentral di dunia. Oke, kepala bank sentral di dunia itu kalau dalam tata negara itu posisinya kira-kira pentingnya sama dengan kepala negara. Jadi kalau kepala negara bertanggung jawab dalam hal politik dan hukum, kalau kepala bank sentral itu dia bertanggung jawab terhadap ekonomi, moneter dan fiskal. Jadi posisinya sangat strategis. Jadi high profile dia. Oke. Nah, karena dia high profile, maka imigrasi harus memiliki kemudian menentukan nanti rencana kegiatannya. Oke. Sehingga kalau dilihat dari hal tersebut, kita sudah sepakat tadi, ini kegiatannya, eventnya, klasifikasi maksudnya high profile, baik event maupun target sasarannya. Maka dengan demikian, sesuai dengan tugas kewenangan yang diberikan ya dalam Kepres 12/2021 tentang Panitia Nasional, Kementerian Hukum dan HAM itu masuk dalam kepanitiaan bidang dukungan penyelenggaraan acara. Oke, jadi dalam kepanitiaan tadi dibagi beberapa bidang, hukum dan HAM itu masuk di bidang dukungan penyelenggaraan acara. Oke, khususnya dalam bidang logistik dan infrastruktur. Jadi kita masukin di kelompok bidang logistik dan infrastruktur, berarti penunjang. Oke, kalau dilihat dari posisi kita dalam kepanitiaan berarti kita penunjang. Karena utamanya itu ada di Kemlu. Pertemuan-pertemuan itu ada di Kemlu. Isunya sedang dibicarakan. Jadi kalau isunya ekonomi, maka yang berwenang Menteri Ekonomi. Kalau isunya mengenai perbankan, maka Kepala Bank Sentral. Kalau isunya kesehatan, maka nanti yang jadi bertanggung jawab adalah Menteri Kesehatan dan seterusnya. Ini penting dipahami karena ini bagian dari profil tadi. Dengan memahami profil dari target sasaran yang akan kita capai, yang akan kita tuju, dan target yang akan kita capai, maka kita bisa kemudian membatasi kegiatan kita. Ya, pembatasan itu dari mulai membatasi orang, personil yang akan kita libatkan tuh yang macam bagaimana. Karena ini profilnya umpamanya high profile, maka dicari personil-personil yang barangkali nggak arogan. Itu mempengaruhi. Kemudian yang barangkali dalam melaksanakannya pandai berdiplomasi, pandai melakukan negosiasi. Jadi penentuan klasifikasi dari target kebutuhan sumber daya. Oke, ini poinnya. Yang kedua,
kalau kita merujuk kepada Permen Kumham nomor 8 tahun 2022 ya, yang kita gunakan dasar sebagai pijakan kita untuk melaksanakan tugas dalam kepanitiaan ini, maka intelijen imigrasi itu satu, memiliki tugas mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan dan mengolah bahan keterangan. Oke, bahan keterangan yang mana? Bahan keterangan dari seluruh event yang dilaksanakan. Event yang mana? Baik itu event utama, side event, maupun road to G20. Maka dengan demikian, sesungguhnya dalam melaksanakan tugas intelijen keimigrasian tersebut, ya, berdasarkan klasifikasi leveling, targeting yang sudah kita sepakati tadi, maka sebenarnya butuh orang berapa banyak ini. Oke, karena eventnya itu total kurang lebih ada 180 yang tersebar di seluruh Indonesia di beberapa tempat. Sehingga target-target tadi dari mulai levelingnya wartawan, jurnalis sampai ke menteri itu berada di beberapa tempat. Ini mempengaruhi cara kerja nanti, ya, termasuk kebutuhan perangkat intelijen, alat utamanya apa yang kita butuhkan, alat khususnya pun apa. Kedua, tugas intelijen dalam kaitannya dengan kepanitiaan G20 adalah melaksanakan kegiatan secara terencana. Berarti harus ada ren ops atau ren giat. Poinnya adalah itu. Oke, harus ada ren ops dan ren giat. Oke. Kalau kita cermati teman-teman sekalian, Cap Dirjen nomor 0686 tahun 2022 itu tertanggal bulan Juni tanggal 24. Ya, itu tertanggal bulan Juni tanggal 24. Padahal ya kepanitiaan ini sudah dibuat sejak tahun 2021. Itu kalau kita lihat tanggalnya, Keppresnya itu nomor 12 tahun 2021. Bulannya itu November, Desember. Artinya di sini ada anomali ini. Panitia nasional dibuatnya bulan Desember 2021, tapi kenapa imigrasi baru membentuk tim operasi gabungan itu di bulan Juni. Berarti dari mulai Januari sampai sampai Juni itu operasi atau pengamanan seperti apa? Siapa yang mengkoordinasikan? Oke, rencana kerjanya bagaimana? Nah, itu juga ini anomali. Nanti kita akan diskusi mengenai itu. Kok bisa panitianya dibuat sejak 2021, tapi imigrasi baru merespon bikin tim intelijennya baru di bulan Juli. Jadi artinya sudah banyak event yang tidak teramankan, logikanya kan begitu. Banyak event-event yang tidak bisa dipantau. Yang ketiga, berdasarkan Permen Kumham nomor 8, maka imigrasi itu intelnya dapat membuat produk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini mengacu kepada Permen Cap Dirjen tadi. Berarti dari mulai Januari sampai Juni itu tidak ada produk yang dihasilkan. Kalau tidak ada produk yang dihasilkan, pertanyaannya berarti para pimpinan itu ngambil keputusannya pakai apa? Kan mereka nggak mungkin tahu event per event. Agendanya apa, pembahasannya apa, yang hadir siapa, tingkatnya bagaimana, kemudian pelaksanaannya seperti apa, lancar apa tidak. Oke. Nah, selanjutnya secara spesifik kemudian meski agak telat, Cap Dirjen nomor 686 itu memberikan tugas sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Permenpan 8. Jadi kewenangannya menyangkut kewenangan sebagaimana diatur dalam Permen Kumham nomor 8 yang disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepres 12 2001 tentang panitia nasional. Sehingga di paling awal disebutkan bahwa tugas tim adalah satu, sesuai dengan siklus intelijen dia harus membuat yang namanya ren giat atau ren ops. Itu dua itu tergantung apa yang mau didesain, yang dirancang. Bentuknya kegiatan atau ops. Kalau dilihat dari judul dari Cap Dirjen ini itu adalah tim ops. Maka dengan demikian perencanaan yang dibuat adalah perencanaan operasi. Kenapa bukan kegiatan operasi? Karena G20 bukan kegiatan rutin. Dia kegiatan khusus yang membutuhkan perhatian tertentu. Sehingga
bentuk atau format yang tepat untuk melaksanakan pengamanan atau intelijen adalah ops. Kalau kegiatan itu rutin. Ya, kalau kegiatan itu rutin, maka disebutnya rencana giat. Kalau ini karena bentuknya khusus, maka disebutnya ops. Ops itu tidak diartikan sesaat, ini bisa juga dalam periode yang lama. Itu sebabnya bisa juga rencana operasi itu umurnya setahun. Jadi salah satu contoh saja, umpamanya kayak BNN. BNN itu kalau bikin rencana operasi, umpamanya menanam agennya di satu di satu sindikat, itu panjang itu bisa tahunan itu jatuhnya ops juga. Oke, kita menyusupkan anggota kita umpamanya di jaringan pembuatan paspor palsu, itu juga itu bagian dari operasi juga. Jadi ini bukan kegiatan, jatuhnya ops karena sifatnya spesifik dan untuk tujuan spesifik. Oke, sementara kalau rencana kegiatan itu untuk kegiatan yang rutin dan tujuannya memang rutin sehari-hari. Oke. Yang kedua, tugas tim berdasarkan Kepdirjen adalah melaksanakan pemantauan. Nah, ini menarik, di sini pemantauan lebih dispesifikkan kepada media massa nih. Oke, media massa, laporan dan aduan masyarakat. Jadi artinya dapat ditafsirkan poin itu berarti bahan keterangan yang harus didapati oleh tim, ya, bahan keterangan itu kan ada dua, ada bahan keterangan primer dan bahan keterangan sekunder. Oke, dalam konsep intelijen secara teori, intelijen tidak boleh mendapatkan bahan sekunder. Oke, sangat dilarang menggunakan bahan sekunder. Jadi harus bahan primer. Maka dengan demikian dari Kepdirjen ini di poin 2, data primer itu harus dari hasil pemantauan terhadap media massa. Media massa itu luas, baik cetak, kemudian audio, video maupun yang elektronik, ya kayak media online. Kemudian laporan dan pengaduan. Maka dengan demikian target sasaran bahan keterangan yang harus dilakukan oleh teman-teman intelijen hanya sebatas itu utamanya. Oke, jadi nggak perlu lagi nanya umpamanya mengenai profil dari peserta delegasi. Jadi itu tidak diutamakan. Jadi di sini yang diutamakan adalah justru informasi yang diperoleh dari media massa, baik cetak maupun elektronik, baik video, audio dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah laporan dan pengaduan masyarakat. Itu dimasukkan sebagai sumber informasi primer. Oke. Yang ketiga adalah melakukan full bucket. Ya, itu udah pasti. Jadi harus ada kegiatan lapangan. Bisa dia baik turun langsung untuk mencari informasi atau melakukan observasi online. Jadi bisa dibagi timnya nih. Ada tim yang memang turun langsung ke lapangan untuk cari bahan keterangan. Ada juga yang nggak perlu ke lapangan. Jadi kayak mencari informasi dari media kan sekarang sudah online. Jadi dia bisa menggunakan posisi tidak di lapangan. Tes. Yang kelima adalah yang keempat, tim poin 4 itu ditafsirkan melakukan koordinasi berarti kegiatan ini tidak dilakukan secara mandiri. Oke, ya, jadi Kepdirjen nomor 0686 poin 4 itu diperintahkan tugasnya melakukan koordinasi internal dan eksternal, berarti ini ditafsirkan tidak dilakukan secara mandiri, harus secara terkoordinasi. Kalau secara terkoordinasi maka kita harus mengacu kepada Permenkumham nomor 50 tahun 2016 tentang tim pengawasan orang asing. Berarti poin 4 ini harus ditafsirkan bahwa kegiatan intelijen, pengamanan intelijen keimigrasian dalam rangka G20 harus melibatkan menggunakan format Timpora. Oke, karena di situ ada kata koordinasi.
Oke, koordinasi itu jangan diartikan hanya sekedar kontak-kontak saja, tapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Oke, karena memang melibatkan banyak pihak, sehingga konsep dari SK ini, surat keputusan ini adalah dengan memberdayakan tim Pora. Oke, selanjutnya poin 5, melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasi intelijen yang dilakukan Satkerkim. Jadi poin 5 itu ditafsirkan bahwa selain ada operasi terpusat, juga ada operasi wilayah dan operasi di satuan kerja. Oke, maka dengan demikian satuan kerja wajib membentuk tim sama dengan sebagaimana tim pusat tadi, baik strukturnya, tugasnya, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, mengevaluasi pelaksanaan pemantauan. Ini manajemen, karena ini persoalan manajerial, itu bagian dari siklus manajemen, perencanaan, pengorganisasian, actuating, controlling itu harus. Kemudian yang ketujuh, melaporkan, artinya melaporkan kegiatan dan dalam bentuk produk. Maka dengan demikian output dari tim Pora, output dari tim operasi ini, baik tim operasi pusat, wilayah maupun satker, itu outputnya adalah produk intelijen. Jadi bukan laporan, produk. Saya ulangi, bentuknya produk. Produknya bisa berupa laporan, bisa berupa telahan, bisa juga berupa perkiraan keadaan. Jadi ada 3. Kemarin kita sudah belajar ya, produk intelijen itu secara konsep ada 3. Bisa bentuknya laporan, bisa bentuknya kajian atau telahan, bisa juga perkiraan keadaan. Oke. Dalam Cap Dirjen ini tidak disebutkan jenisnya. Berarti bisa laporan, bisa telahan, bisa juga perkiraan keadaan. Yang ke-8 adalah melaksanakan pendokumentasian, artinya arsip. Maka dengan demikian seluruh rangkaian dari awal sampai akhir kegiatan G20 harus ada arsipnya. Kalau ada arsip berarti harus ada yang namanya penyimpanan. Simpan di mana. Kemudian kalau dia arsip maka berlakulah tata cara pengarsipan. Di situ ada resitensi. Ya, ada berarti harus dibuatkan dulu kapan dia bisa dihapuskan. Oke. Nah, maka dengan demikian secara umum keputusan Dirjen tentang pembentukan tim operasi terpusat ini merupakan upaya dari Kementerian Hukum dan HAM untuk merespon perannya di dalam kepanitiaan tadi, khususnya dalam bidang keimigrasian. Oke, slide berikutnya, Mbak. Oke, dalam slide berikutnya ini kita melihat strategi apa yang dipakai. Ya, tadi kita sudah bicara G20 itu apa, kemudian tugas kita di situ apa, sekarang implementasinya nih. Ya, sebagian sudah kita bahas. Secara teknis, strategi yang kita lakukan adalah seperti yang saya sampaikan. 1, kita menggunakan instrumen Permenkumham nomor 50 tahun 2016 tentang tim Pora. Oke, berarti kegiatan tim Pora harus menggunakan instrumen tim Pora yang ada, baik itu di provinsi, kabupaten, ataupun kota. Oke. Pembentukan tim Ops Intelkem terpusat dimaksud untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh. Oke. Konsep pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh itu artinya tim Pora. Ya, kalau kita lihat tugas tim Pora itu. Oke. Oke, 2 itu. Jadi melakukan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh. Artinya terkoordinasi berarti tidak mandiri. Ya, yang menyeluruh artinya dari aspek dari kacamata 360 derajat. Jadi drone view. Ya, bukan dari kacamata imigrasi saja, bukan dari persoalan keimigrasian, tapi seluruh isu. Oke, itu juga menjadi cara kerja dari tim ini. Kemudian yang kedua, perangkat yang kita gunakan adalah Permenkumham nomor 8, instrumen yang kita gunakan, dan Cap Dirjen nomor 0686. Sehingga berdasarkan Permenkumham nomor 8 tahun 2022, kewenangan ya
untuk melakukan kegiatan tadi, satu, kita berhak untuk mendapatkan memperoleh informasi dari masyarakat dan instansi pemerintah. Jadi kita nggak ada batasannya. Ya, selama ada dugaan atau kita membutuhkan informasi, maka intelijen keimigrasian bisa datang kemana saja. Ini harus ditafsirkan berarti ini beban berat. Harus didukung tidak hanya dengan personil, tapi juga sarana prasarana dan anggaran. Karena dia harus berkoordinasi dengan leveling baik ke samping, ke atas maupun ke bawah yang sangat luas. Baik dengan kementerian, dengan IO-nya, oke, dengan penyelenggara set event itu kan ada kegiatan jalan-jalan juga harus koordinasi dengan dia, dengan transportasinya, dengan akomodasinya, semua harus disentuh menjadi target sasaran dari Intelkim. Kemudian yang kedua mendatangi bangunan. Seperti yang kita lihat tadi teman-teman, bahwa event ini itu event yang dimasuk dalam klasifikasi high profile. Berarti bisa kemungkinan kita nggak punya akses ke dalam. Contoh, dalam pertemuan kepala bank sentral yang dilakukan di Jogja, itu kita masuk aja nggak boleh. Foto aja nggak boleh, lihat aja nggak boleh. Karena memang tidak hanya isunya yang strategis, tapi memang tingkat leveling keamanannya yang sudah dibuat seperti itu. Maka kita harus menyesuaikan. Karena ada tantangan, ada challenge, kesulitan di lapangan, kita harus menyesuaikan. Gimana caranya? Oke. Berikutnya adalah melaksanakan operasi Intelkim. Oke. Jadi bentuknya jelas operasi. Oke, bukan kegiatan. Kalau operasi berarti ini sifatnya kalau secara taktik itu bisa dua, bisa terbuka atau tertutup. Terbuka artinya kita bisa mendatangi tadi orang-orang, bisa IO-nya, bisa kementeriannya, atau tertutup. Tertutup berarti bisa dalam jarak tertentu. Ya, kita bisa mengamati, mengobservasi itu tertutup dan lain-lain. Jadi beberapa teknik ada yang bisa diterapkan, ada yang tidak. Jadi kayak penyusupan nggak boleh, orang ini kegiatan eventnya high profile nggak bisa disusupi. Kita malah bisa kita disikat nanti. Jadi beberapa teknik ada yang bisa digunakan, ada yang tidak. Kemudian yang keempat, melakukan pengamanan terhadap data dan informasi. Artinya, maka dengan demikian, definisi pengamanan itu harus ditafsirkan. Para delegasi ini diamankan kalau umpamanya terjadi lost and stolen paspor, umpamanya. Atau kemudian visanya, izin masuknya, pendaratannya itu salah satu ini juga, peran kita, kewenangan kita sampai di sana. Oke, slide terakhir nomor 6. Slide nomor 6 kita ke slide terakhir. Kemudian tadi strateginya, sekarang pelaksanaannya. Oke. Dalam melaksanakan giat Intelkim, maka beberapa tahapan layer di mana imigrasi di situ terlibat langsung dan memegang peran penting. Yang pertama adalah pada tahap pemberian visa dan izin masuk. Jadi tadi seperti saya sampaikan, kita punya peran penting nih untuk kemudian bisa melakukan full bucket. Karena ketika memberikan visa itu kan harus si yang menerima visa harus jelas paspornya, dokumennya, harus jelas identitasnya, dan harus jelas personalnya. Jadi kita tidak bisa memberikan visa gelondongan. Jadi kita butuh data nih. Jadi dengan kata lain, dengan atau tidak diminta, data itu pasti akan datang, peserta itu. Oke, semua kepala negara sekalipun harus datanya kita terima, karena ini menyangkut pemberian visa tadi. Baik visanya itu bebas visa, atau visa on arrival, visa kunjungan, terserah. Tapi intinya adalah di situ kita punya peran dan punya kesempatan untuk melakukan full bucket. Yang kedua adalah pada saat mendarat di TPI. Ya, pada saat mendarat di TPI, apakah itu pesawat kenegaraan, apakah pesertanya menggunakan pesawat komersil, ataupun pesertanya menggunakan pesawat charter, ya kita punya peran di situ untuk melakukan pengawasan atau pengamanan di TPI. Yang ketiga adalah pada saat rangkaian pertemuan dilaksanakan. Tadi sudah kita sebutkan, pertemuannya itu ada pertemuan utama, set event maupun go to 20. Yang keempat adalah pada saat mereka berada dan berkegiatan
Jadi pada saat mereka mengikuti kegiatan, tinggal di hotel, jalan-jalan, itu bagian dari lingkup Intelkim. Kemudian yang terakhir adalah pada saat keberangkatan. Jadi selain kedatangan, keberangkatan juga. Ini apa namanya privilege yang dimiliki oleh imigrasi sebenarnya untuk punya peran penting dalam kelancaran dari event tersebut. Oke, sekedar informasi ya, sampai saat ini sejauh ini itu kurang lebih sudah ada 20.988 delegasi yang berasal dari delegasi negara, pemerintahan, organisasi internasional, perusahaan, kemudian kampus, para ahli, peneliti, dan lain-lain, sehingga termasuk jurnalis, sehingga sudah cukup banyak. Maka dengan demikian kalau kita kembali lagi kepada konteks profil klasifikasi target sasaran kita, berarti sangat besar ini. Semuanya masuk kategori high profile, sebanyak 20.000 lebih. Kemudian event juga demikian. Oke, sejauh ini direncanakan akan ada 180 kegiatan utama, 180 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada 140 set event dan 144 event to road to go to G20. Maka dengan demikian teman-teman, dari kuantitas, dari jumlah banyaknya kegiatan, itu menggambarkan betapa kompleksnya sebenarnya implementasi Intelkim dalam rangka pengamanan G20. Jadi kita bukan kacang-kacang, bukan abal-abal sebenarnya. Sebenarnya bebannya berat sekali. Oke, kalau saya membayangkan berarti secara sumber daya saja berapa orang yang diperlukan. Kemudian orang itu kita bagi lagi, orang yang dengan keterampilan apa. Karena intelijen itu kemarin sudah kita bicarakan. Intelijen itu kalau kemarin secara konsep dan teori, dia kan bukan kayak tukang sate. Semua dia ngerjain, enggak. Siapa yang melakukan full bucket lapangan? Siapa yang melakukan pengolahan data dan penafsiran? Siapa yang membuat produk? Itu harus dipisah. Nggak bisa satu orang melaksanakan full bucket, kemudian melaksanakan penafsiran, pengolahan, menganalisis, kemudian dia juga melaksanakan membuat bahan keterangan, membuat produk. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya rasa itu ya sebagai pengantar diskusi kita atas objek yang kita bicarakan. Mudah-mudahan bisa bagi yang tidak ditugaskan di intelijen bisa mendapatkan pemahaman, pengertian. Bagi yang memang sedang melaksanakan ada sedikit pengetahuan tentang bagaimana peran kita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak untuk pemaparannya. Baik, saat ini kita akan memulai sesi diskusi ataupun tanggapan pemberian komentar terhadap paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Agung. Oke, kepada rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin memberikan pendapat ataupun pertanyaan, disilahkan. Oke, silakan teman-teman yang ingin memberikan komentar, tanggapan atau pengalaman lapangan. Ya, jadi kita bisa sama-sama melihat sebenarnya seberapa besar beban kerja kita. Oke, kemudian seberapa kompleks persoalan yang dihadapi. Karena dari situ nanti kita bisa melihat bahwa untuk melaksanakan tugas salah satunya intelijen saja itu tidak hanya dibutuhkan orang dengan jumlah tertentu, tapi juga dibutuhkan orang dengan kompetensi tertentu. Nah, ini penting nih. Kita sering melewatkan kompetensinya, jadi menugaskan orang sembarangan aja. Oke, silakan teman-teman. Ada mau sharing tentang G20?
Saya persilakan. Izin Pak, ingin Silakan. Mardi Pak. Silakan, Mas. Kebetulan Pak, pada tanggal 19 ya, 19 Juni itu salah satu kegiatan side event dari G20 itu ada dilaksanakan di Danau Toba, Sumatera Utara. Jadi nama Oh, iya. kegiatannya itu W20, Women 20. Betul, betul. Nah, jadi memang sempat terjadi ada, bisa dibilang kurang koordinasi karena Siap, kan ada sekitar belasan negara Pak. Jadi siap, tiap negara itu siap. bisa sampai 2-3 orang warga negara WNA-nya. Nah, Oh, yang biasanya sebagai mengawal atau kita bilang siap. istilahnya memprotokoleri, ada beberapa bidang, ada dari TNI, ada Polri, Oh, ada dari event, ada dari Pemda. oke. Jadi Oke. pada saat mereka sampai di Kuala Namu, Ya. nah jadi ini nggak ada koordinasi Pak, ada benturan, ada istilahnya Oh, seperti apa ya Pak ya? Masing-masing instansi punya kepentingan masing-masing. Jadi oke. kejadiannya waktu di Kuala Namu itu kan mereka harus membayar Iya. kuota. Kan Ya. WNA itu harus membayar visa on arrival. Nah, Oh, pada saat membayar visa on arrival itu, jadi ada kejadian WNA-nya itu nggak punya dana, nggak punya uang gitu Pak, atau nggak punya cash karena kan peraturannya kan kita harus bayar cash Pak. oh Wah iya, kita. betul. Nah, dan waktu kita koordinasikan sama protokoler maupun event, mereka juga nggak ada informasi, nggak ada mempersiapkan hal itu Pak. Jadi kemarin itu proses pelayanannya jadi bisa dibilang agak terganggu gitu Ya. loh Pak. Oke. Oke. Jadi mungkin ini salah satu efek seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa Ya. imigrasi itu terlambat merespon gitu Pak. Padahal kan udah dari Iya. Desember 2021 ini bahwa Indonesia sudah jadi negara sampai Iya. Desember 2020 ini sebagai Iya. presidensi G20. Saya rasa itu yang Iya. bisa saya bagi Pak. Nah, ya, baik. Baik, terima kasih. Mas, ini informasinya apa namanya? Aktual sekali. Jadi teman-teman, kita ini yuk kita kita kritisi, kita lihat fakta-fakta ini. Jadi yang pertama, ini dalam konteks pelaksanaan tugas, ya seperti yang sudah kita bahas, bagaimana mungkin event yang besar itu yang sudah dirancang sekian lama kan strategik. Ya, mohon maaf tadi saya sempat keluar, ada gangguan sinyal. Nah, apa yang dialami teman-teman ini sebenarnya juga kerisauan, kecemasan teman-teman lain di seluruh Indonesia. Oke, mereka juga mengalami hal yang sama. Sehingga yang terjadi di lapangan, kemudian muncul persepsi bahwa imigrasi mempersulit. Padahal tadi kita udah sepakat nih bahwa event ini profilnya itu high profile. Coba bayangin, dalam konteks high profile mestinya kan fasilitas dan kemudahan sudah jangan ditanya lagi, ya kan? Fasilitas dan kemudahan mestinya kan sesuatu yang wajib harus ada. Mestinya kita lebih ke bicara yang lebih strategik. Ini malah secara operasional ada gangguan kita. Nah, ini juga fakta di lapangan. Oke, yang kedua adalah teman-teman sekalian, kondisi ini membuat teman-teman jadi bingung. Kenapa? Karena sampai sekarang sepemahaman saya
rencana operasi tadi belum dibuat, dokumennya nggak ada. Padahal tadi kita di dalam tim sudah disebutkan itu tugasnya membuat RenOps. Ya, rencana ops yang mana? Dari yang mulai pusat, wilayah, sampai ke satuan kerja. Maka rencana operasinya atau rencana yang akan dilaksanakan, mestinya dokumennya itu bisa di-share, bisa dibagikan. Yang itu kemudian menjadi acuan pedoman bagi rencana operasi di wilayah. Oke, karena ketiadaan rencana operasi tadi atau rencana kegiatan, yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh teman satu tadi. Oke, nah dalam konteks pelaksanaan tugas ini saya melihat ada mismanagement. Oke, ini lebih kepada mismanagement. Manajemen itu seperti siklusnya tadi. Ada perencanaan, pengorganisasian, expecting, controlling, and communicating. Sehingga peran imigrasi yang saya sampaikan tadi yang harusnya strategis jadi terlihatnya hanya seperti kayak rutinitas. Oke, rutinitas saja kegiatannya. Nah, ini yang harus diwaspadai teman-teman karena event kita masih ada sampai minggu depan. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan masih melaksanakan penugasan pengamanan tadi, itu harus diwaspadai dinamika di lapangan. Karena biasanya kalau tidak ada perencanaan, ya, kalau kegiatan operasi nggak ada perencanaan atau tidak jelas perencanaannya, maka dinamika lapangannya nggak bisa ditebak tuh. Karena dalam perencanaan tuh sudah ada mitigasi biasanya. Dalam perencanaan tuh selalu dibarengi dengan mitigasi. Makanya di dalam perencanaan tidak hanya operasional yang kita bicarakan, tapi juga manajemen resikonya kita bahas tuh. Resiko-resiko seperti yang dihadapi kawan satu tadi, itu juga mesti sudah ada solusinya. Sementara, seperti yang teman-teman ketahui, pemberian visa itu kewenangannya tidak ada di UPT. Visa itu kewenangan secara umum ada di direktorat. Oke, tanggapan saya seperti itu. Kemudian advice saya, saran saya adalah teman-teman yang sedang tugas, tolong harus lebih hati-hati karena ketiadaan perencanaan operasi itu akan menyulitkan kita untuk mengidentifikasi dinamika di lapangan. Saya rasa demikian. Silakan, Mbak, yang lain yang ingin menyampaikan. Baik, rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapatnya, disilakan untuk memberikan pendapatnya. Ya, kalau saya pribadi, Pak, izin Bapak. Silakan, Mbak Maria. Iya, saya belum pernah terjun langsung di bagian intelijen, tapi karena saya di bagian penindakan, ya agak bersinggungan ya. Saya cuma tahu informasinya saja gitu. Dan ini menurut saya menjadi menambah pengetahuan saya sih gitu. Jadi saya tahu jadinya pekerjaan intelijen itu seperti apa dan bagaimana intelijen bekerja untuk pelaksanaan G20 itu sih. Jadi tapi kalau melihat tadi panitia dibentuk tahun 2021 tapi baru Juni 2022 di ini tim intelijennya baru dibentuk. Saya rasa sih benar-benar gimana ya, sangat lambat sih kinerja kita gitu. Untuk sebabnya seperti apa juga sepertinya perlu di-sharing sih Pak sebenarnya, karena bukan hanya terkait di G20 gitu. Sebelumnya juga masalah tentang COVID-19 gitu. Kalau memang intelijen kan ditempatkan ada di luar, ada di dalam juga. Harusnya kan situasi seperti ini bisa teratasi sebenarnya gitu. Izin Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa itu komen dan pandangan yang baik ya. Ya, itu kritis karena artinya mampu melihat bagaimana kebijakan itu harusnya prosesnya seperti apa. Jadi tidak serta-merta seluruh kebijakan yang dibuat itu pasti sesuai kebutuhan atau sesuai dengan tuntutan. Nah, karena kalau kemudian faktanya seperti yang kita bahas sekarang, itu kan menunjukkan berarti nanti akan memunculkan problem di lapangan. Karena mestinya kan kebijakan itu dibuat untuk memudahkan di lapangan.
Tapi kalau kemudian kebijakannya itu justru menjadi penafsiran yang beragam, nah itu malah memunculkan persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi mengenai posisi Mbak Maria yang di penindakan. Saya rasa memang sangat relate sekali, Mbak. Jadi bayangkan teman-teman penindakan akan kesulitan untuk melakukan upaya penegakan hukum ketika informasi atau data intelijen atau bahan keterangan yang didapat atau produk yang dihasilkan itu nggak jelas. Nggak jelas tidak hanya periode waktunya, artinya dia nggak update, kegiatan udah lewat, baru sekarang kan percuma. Atau yang kedua, produknya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman itu umpamanya penindakan butuh informasi tentang posisi pergerakan, keberadaan. Sementara teman-teman di penindakan kan hanya bisa bergerak kalau informasi awal sudah ada. Oke, kalau cuman mengikuti rumor, media, nanti malah kesasar nggak karu-karuan. Maka dengan demikian teman-teman sekalian, sesungguhnya tepatan dalam manajemen di intelijen itu akan mempengaruhi tusi lainnya. Jadi kalau intelijennya kemudian tidak efektif, berarti penindakannya menjadi tidak efektif. Kan gawat kalau salah sasaran. Ingat, Wasdakim dengan intelijen itu benangnya adalah, ya perbedaannya kemarin sudah saya sampaikan, adalah di produk. Oke, intelijen tidak harus melakukan full bucket sedetail intelijen. Karena hakikatnya penindakan itu adalah enforcement-nya. Jadi tukang gebuknya nih, brimobnya. Sementara yang harus mencari informasi, bahan keterangan adalah unit lain yang disebut intelijen. Maka ketika unit intelijennya gagal memahami, apalagi melaksanakan tugasnya di G20, itu akan membuat kacau teman-teman di penindakan. Bayangin, ini klasifikasinya high level loh. Kalau sampai high level ini tidak dipahami, tidak diinformasikan kepada teman-teman penindakan, ini nanti salah-salah teman-teman melakukan penindakan terhadap delegasi G20 yang jelas-jelas high profile. Ini kejadian seperti di Jakarta Selatan, ya, warga negara dari Nigeria pemegang paspor diplomatik di treatment seperti penjahat. Akhirnya terjadi apa? Itu Menteri Luar Negerinya itu mengirim nota diplomatik keberatan. Jadi kalau dalam hukum internasional, kalau nota diplomatik keberatan dibuat, itu sudah ini kayak shame, memalukan tuh. Ya, sama kayak umpamanya pejabat kita di luar negeri dilecehkan, itu kayak gitu. Nah, artinya teman-teman, maka penting sekali kemudian bahwa intelijen itu juga harus mendapatkan target yang jelas. Target itu hanya bisa diketahui kalau dibuat rencana ops. Ops itu kuncinya. Itu sebabnya baik dalam teori, dalam Capman maupun dalam Perkap Dirjen tadi, perencanaan itu taruh di awal. Karena semua dibicarakan di sana. Kebutuhan, teknik, taktik, modus, kemudian resiko yang dihadapi, sarana prasarana apa yang kita butuhkan. Jangan sampai semua itu seperti yang kita lakukan selama ini. Saya yakin betul teman-teman intelijen yang sekarang ini dalam melaksanakan tugas itu otodidak di lapangan. Jadi nggak jelas ini, kayak orang buta aja, dilepas, nggak jelas harus kemana, tujuannya apa, targetnya apa, tuh nggak jelas. Sehingga teman-teman tuh seringkali kalau ada masalah disalahin, padahal nggak diajarin. Jadi tidak diajarkan, tidak diarahkan, tiba-tiba ada kesalahan itu tinggal dimarah-marahin. Nah, itu menurut saya kalau dalam konteks leadership kurang bijak gitu. Nah, itu yang fakta sekarang. Makanya G20 untung saja sampai sekarang nggak ada persoalan. Nah, apa yang disampaikan kawan tadi itu sudah tercermin, teman-teman barangkali sudah dengar pada saat pengarahan Pak Sekjen di Bali. Pak Sekjen itu marah sekali. Karena ketika Pak Sekjen tanya, berapa delegasi yang akan datang? Pesawatnya berapa banyak? Jumlahnya berapa? Tidak ada satupun orang yang bisa menjawab. Bayangkan, itu bulan kemarin itu, Oktober. Pak Sekjen yang terbiasa bekerja secara
manajemen polisi dan militer itu secara intelijen kan baik sekali, itu marah dia, emosi beliau. Ya, itu menunjukkan bahwa ada persoalan di kita nih. Ya, ada persoalan dalam pelaksanaan penugasan. Mudah-mudahan saja cukup sampai di situ, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, namun dengan demikian kewaspadaan bagi teman-teman yang memang ditugaskan untuk melakukan tugas tadi harus lebih inovatif, kreatif di lapangan. Oke, karena melihat kondisi yang kayak begitu, ingat keamanan personil tetap harus diutamakan. Jangan sampai teman-teman kemudian yang dirugikan. Saya rasa demikian. Yang lain silakan kalau ada yang ingin kasih komentar. Baik, rekan-rekan boleh memberikan pendapat terkhusus yang pernah bekerja di bagian intelijen. Ibu Lasma, boleh memberikan pendapat? Itu Pak. Selamat ulang tahun. Bapak Januar? No. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya mencermati sepertinya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang pengalaman di lapangan itu mencerminkan keadaan nasional ya. Bayangin secara nasional itu sebenarnya sama, bahkan mungkin sebagian lebih parah lagi. Hanya saja tidak ada kesempatan untuk kayak kita ini sharing. Sehingga poin yang bisa saya sampaikan satu teman-teman, agar dalam melaksanakan tugas ya dalam hal keimigrasian ya, pahami betul konsep dan teori yang sudah kita diskusikan kemarin. Karena dengan mengetahui apa yang kita kerjakan itu akan memudahkan cara kita bekerja. Apalagi intelijen itu pekerjaan yang penuh resiko. Oke, kemarin kita sudah mengidentifikasi ancaman kita oleh teman-teman sudah diidentifikasi kemarin ancaman kita dalam hal bidang keimigrasian adalah satu, trafficking in person, people smuggling, people gun smuggling, drug smuggling, yang seluruhnya itu masuk dalam kategori atau klasifikasi transnational organized crime. Oke, kalau bicara transnational organized crime itu kejahatan yang tidak ada duanya. Itu sebabnya dia masuk dalam TPPO contohnya itu masuk dalam kriminal khusus itu. Jadi saking berbahayanya tidak hanya berbahaya bagi victim, bagi korban, tapi juga berbahaya bagi kita aparat. Aparat kita itu harus dilindungi. Definisi perlindungan itu bukan hanya dalam arti regulasi, tapi dalam arti kebijakan, tapi juga regulasi. Nah, dalam konteks itu kita beruntung sudah punya Permenkumham nomor 8 tahun 2022. Jadi teman-teman Intel kalau coba baca lagi regulasi itu di bab terakhir itu ada bab mengenai perlindungan personil yang sebelumnya kurang detail. Ya, dari pasal itu kemudian nanti teman-teman dalam menyusun anggaran bisa memunculkan anggaran-anggaran yang memang dia sangat terkait dengan pelaksanaan operasi intelijen atau kegiatan intelijen. Oke, karena dalam transnational organized crime ancamannya itu tidak hanya ancaman batin, tapi juga ancaman fisik bahkan sampai kematian. Ini bukan rahasia umum ya transnational crime itu. Resikonya sangat tinggi. Untuk itu dengan memahami konsep intelijen tadi, paling tidak teman-teman bisa membuat strategi karena di setiap satker itu sangat berbeda. Tidak bisa satker A mencontoh strategi satker lain untuk diimplementasikan di wilayahnya. Ya, saya ulangi, itu nggak bisa seperti itu. Oke, teman-teman harus mampu betul melihat
Kalau di dalam militer ada namanya ADO, analisis daerah operasi. Jadi teman-teman harus paham betul. Wilayah kerja teman-teman tuh jangan cuma dilihat geografisnya, ya. Jangan hanya dilihat populasinya, jangan hanya dilihat faktor pertumbuhan ekonominya, tapi lihat juga tingkat ancamannya. Oke, ancamannya itu bisa dilihat dari tingkat kejahatannya, sindikasinya, organisasi kejahatan yang ada di situ. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, yang paling gampang. Lihat saja di kantor, berapa banyak pengurus TKI yang datang. Itu saja paling gampang. Karena pengurus TKI adalah salah satu jaringan dari transnational organized crime dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana mungkin ada orang berkasnya nggak jelas kok tiba-tiba dipaksa untuk ada. Nah, nanti pendekatannya dia bisa menggunakan soft approach. Soft approach itu berupa pertama melalui uang, suap, bribery. Oke, itu suap, itu strategi mereka. Kalau itu nggak mempan, nanti muncul ancaman. Anak diancam, kita diancam. Terakhir, mereka bisa menggunakan kekerasan, pembunuhan, dan itu sudah terjadi. Di beberapa tempat telah terjadi. Oke, teman-teman yang baru melaksanakan tugas di imigrasi harus memahami potensi ancaman itu. Itu yang disebut dengan analisis daerah operasi. Jadi jangan hanya melihat kami kerja nyaman Pak, makan di depan kantor. Iya, tapi imigrasi itu salah satu spot yang dipantau betul oleh para tindak pidana kejahatan orang tadi. Ya, nah itu ini saya advice saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, selanjutnya nanti kalau ada yang mau komentar atau memberikan pendapat, saya persilakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada Mbak Maria, kita sampai jam berapa ya hari ini rencananya? Izin Pak sampai 9.30 Bapak. Oke, 9.30. Kalau gitu di slide terakhir saya itu ada Oh, tugas, siap. ada diskusi. Ya, ada diskusi. Nah, tolong teman-teman jawab diskusi tadi ya di dalam selembar kertas ya. Ya, di dalam selembar kertas pendapatnya secara singkat saja, kemudian dikumpulkan melalui Pak Ketua, kirim ke saya. Ya, itu ada tugas untuk menjawab pertanyaan itu dalam kertas selembar, jangan hard copy ya, dalam bentuk soft copy saja, bikin di Word, kemudian kumpulkan kepada Pak Ketua, bisa disimpan dalam Google Drive, taruh nama sama kelompoknya, jadi COP4, kemudian namanya sama satuan kerjanya. Oke, itu tugas dari saya. Saya mohon izin dulu karena saat ini saya sedang ada kegiatan Timpora. Jadi teman-teman bisa lanjut sampai 9.30. Saya tunggu tugasnya hari ini ya. Saya tunggu sampai sore ini. Tugasnya harus sudah terkumpul sore kira-kira jam 6. Sampai jam 6 sore ini tugasnya harus ada. Ya, terima kasih Mbak Maria, teman-teman sekalian. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin. Siap Bapak. Saya ada Terima kasih Bapak. kegiatan dulu Timpora. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Baik rekan-rekan, untuk tugas yang diberikan boleh dikerjakan dalam bentuk Word, nanti dikirimkan kepada Bapak Januar Muhammad Hussein. Boleh di-share nanti emailnya ya Pak Januar, atau mungkin melalui WA, ataupun melalui grup. Izin. Ditunggu sampai jam 6 katanya tadi ya. Izin Bu Maria, ya ini pindah komputer baru bagus suaranya. Nanti via WA atau di grup aja kita kumpulin yang dibilang Bapak Pakar tadi untuk tugasnya.
Baiklah kalau begitu. Ini aku forward ke grup WA atau gimana ya pertanyaannya? Sebaiknya ya, karena beberapa teman mungkin lagi off cam, juga mungkin nggak tahu ya informasi, nanti kita share ke grup aja lagi. Baik, ini saya share dulu. Ini masih kita tunggu sampai jam 9.30 kan, Pak? Oke, Mbak Maria.
Terus imut. Mau juga. Baik rekan-rekan, karena sudah pukul 9.30 kita akan tutup kegiatan Zoom ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon mengumpulkan tugas yang disampaikan oleh Bapak Agung tadi. Kita tunggu paling lambat 17.30 karena kita akan compile lagi. Jangan lupa untuk kirim ke Pak Januar. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu.